Karena waktu itu dia lihat gue lagi dipeluk sama cewek tak kasat mata. Sikap Bayu yang ganjil membuat mereka curiga bahwa ia bukan manusia. Ia juga pernah muncul di gudang untuk mengusir sosok makhluk lain yang lebih menyeramkan. Izin, mohon maaf nih. Kayaknya lalu halu gitu ya. Oh, Apa kabar? baik, baik. Gimana Bali? BSD? Bali hujan. Bali hujan. BSD Kan? kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas. Ntar ngedum, ntar kanas. Ya, jangan dong. Eh, kita kan mau bacain cerita horor nih ceritanya. Ya. Cerita horor. Ini buat yang nonton, itu lu boleh kirim juga cerita ke kita. Di sini nih. Sini, nanti di sini ada nih tulisan keluar nih. Set. Bukan tidak ada lah, pokoknya gue nggak tahu horor apaan, pokoknya ada lah ceritanya. Tempat lu bisa ngirim cerita horor, cerita serem. Nah, kita ada Selemeter namanya. Selemeter tuh berarti ini ya, barometer lu serem, cerita lu serem, atau kayak jayus, atau kayak kurang banget, atau zong banget gitu kali ya. Ntar kita, pokoknya yang kurang kita ceng-cengin, kalau yang serem, ini kita takut deh. Iya, pokoknya 1 sampai 5, ya kan? Ampun. Kalau 5 tuh udah kacau banget tuh, udah kayak gue dulu nggak berani sendiri dari malam ini. Kayak udah kebayang-bayang gitu ya. Nah, kalau 1, izin, mohon maaf nih, kayaknya lalu halu gitu ya, gitu ya. Mbak, Mas, masalah hidupnya apa ya? Tolonglah. Tolong. Coba cerita ke orang yang tepat dengan cerita setan gitu. Tolong kalau caper jangan gitu-gitu amat, tolong. Iya, itu 1. Itu 1 tuh. Kalau setengah tuh udah parah banget berarti. Ada setengah anjing. Gue tuh kan lagi suka main threads kan. Oke. Terus ya lo tau lah, threads isinya aneh-aneh kan. Nah terus ini gue nemu 1 cerita nih, Teng. Ini gue forward ke lo dia. Oke. Jadi kita rate nih. Di Selemeter ini rate-nya berapa? Oke. Gue ceritain ya. Oke. Nama akunnya M Shidik Tanya Demit. Yo pamer. M Shidik Tanya Demit. Lu temenan sama Demit. Cerita ini bermula dari Bayu, seorang pekerja pabrik yang meninggal karena kecelakaan kerja di mesin penggiling. Kematiannya cukup membekas di ingatan para pekerja lama. Setelah kejadian itu, sempat beredar rumor bahwa Bayu sering muncul di pabrik, terutama saat shift malam. Hingga akhirnya shift malam sempat dihapus karena banyak karyawan merasa terganggu. Beberapa waktu kemudian, pada akhir tahun 2007, karena kebutuhan produksi meningkat, shift malam kembali diadakan. Pabrik merekrut 4 pekerja baru, Arya, Doni, Dito, dan Farhan. Tanpa mereka sadari, Bayu kembali dan bekerja bersama mereka seperti karyawan biasa. Karena mereka tidak tahu cerita masa lalu itu, mereka mengira Bayu adalah pegawai baru seperti mereka. Jadi 5 orang nih. Bayu dikenal pendiam dan jarang berbicara. Ia selalu bekerja di mesin penggiling, mesin yang menjadi tempat ia meninggal. Lama-kelamaan, keanehan mulai terasa. Sikap Bayu yang ganjil membuat mereka curiga bahwa ia bukan manusia. Iyalah, menurut Nana. Meski menyeramkan, Bayu ternyata beberapa kali menyelamatkan mereka dari bahaya. Ia pernah menyelamatkan Dito yang hampir jatuh ke mesin besar saat mesin tiba-tiba berputar sendiri. Ia juga pernah muncul di gudang untuk mengusir sosok makhluk lain yang lebih menyeramkan
yang diduga menjadi penyebab sebenarnya kematian Bayu. Kebenaran terungkap. Saat gajian pertama, ketika Farhan mengambil gaji dari HRD, mereka menyadari tidak ada nama Bayu dalam daftar karyawan. Saat Farhan mempertanyakan hal itu, HRD terlihat menyembunyikan sesuatu dan justru menegaskan bahwa mereka harus tetap bekerja sampai kontraknya selesai, dengan ancaman penalti jika keluar lebih awal. Mau tidak mau, mereka tetap bekerja hingga akhir kontrak meski harus berada di tengah sosok Bayu yang sesekali muncul. Pernah juga Bayu memperlihatkan wujudnya saat kecelakaan dulu tergiling mesin hingga hancur membuat mereka semakin ketakutan. Oh, sosoknya ini ya, Teng ya? Pas. Ini pas mati nih. Iya. Setelah kejadian itu, Bayu perlahan tidak lagi menampilkan diri secara jelas. Ia hanya hadir lewat mesin penggiling yang menyala sendiri selama beberapa menit setiap malam, lalu padam kembali, seolah-olah ia masih menjaga pabrik tersebut. Pada akhirnya, keempat pekerja baru itu menyelesaikan kontrak mereka dan keluar bersama di akhir tahun. Cerita tentang Bayu pun menyebar di kalangan pekerja. Hingga kini Bayu dikenang bukan hanya sebagai korban kecelakaan, tetapi juga sebagai arwah yang tetap bekerja dan melindungi pabrik dari sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan. Oke, menurut gua ini pesugihan pabrik. menurut gue nih si Bayu nih korban pesugihan nih, menurut gue sian amat nih si Uyap. Yap. Menurut gue ini apa? Korban perbudakan klinik. Karena setelah is dead, doi masih kerja. Shift malam lagi ngambilnya. Iya, sian ya. Sian. Dia Robocop. Udah mati, dihidupin lagi jadi polisi lagi ya, kasihan banget. Dia nggak dapet lembur tuh si Uyap nih. Enggak. Terus kan jadi security juga lagi kan, jagain temannya tuh. Iya. Tadi Dito yang hampir jatuh ke mesin besar saat mesin tiba-tiba berputar sendiri. Baik deh. Tapi Baik deh. ini ya, maksud gue dia ini kali ya, Teng ya, apa namanya? Dia stuck gitu kali ya. Maksudnya ya nggak tahu ya. Ngerti ya. Arwahnya Mungkin stuck gitu kali. Iya kan, gitu. Tapi kenapa dia masih nunjukin sosok dia yang hancur itu ya? Mungkin ada dua kali, ada yang demoniknya, ada yang kayak baiknya gitu kali ya. Kan dia pertama kan sebelum ketahuan kan nunjukin yang pas hidupnya kan. Iya. Makanya teman-temannya pada curiga kan. Begitu udah tahu, tahunya kan pas ambil gaji. Istri nongol, mukanya serem kan, wujud asli pas matinya kan. Iya. Bete dia udah kerja nggak digaji. Jadi nongol. Ini kesel. Kesel kan. Gak bisa, gue lembur lo gak tahu kalau gue lembur ya. Dia jadi super saiyan-nya mukanya hancur ya. Wadah, gitu. Iya. Kasih dulu yang halus nih, peringatan nih. Biar teman-temannya kayak, ini Bayu nih orang apa bukan nih? Iya. Oh, bukan nih. Oh ternyata Kayaknya bukan. orang nih, tapi bukan gitu. Oke, Teng. Menurut lo, telemeternya berapa nih? Wah, ini 1,5 lah. 1,5 ya. Kayak enggak ya? Kayaknya enggak serem nih. Kayak kalau ya kita baca doang sih ya, nggak ngalamin nih. Kalau baca doang sih. Kalau baca doang 1,5 gitu. Kayak kalau gue lagi di mana harus baca ini kayak ya boleh lah. Kayak berasa ngarang-ngarangnya sih berasa kurang. Ngarang-ngarangnya berasa. Asal-asalan ya. Asal-asalan. Bacotnya asal-asalan. Kayak ngarang-ngarangnya berasa nih.
Kita vote. Ini ceritanya si siapa namanya? Mishidi tanya demit kilometernya 1,5. 1,5. Yes. Makasih Mas Sidik. Mas Sidik apa? Ini nih MC Dik atau Miss Hidik ya? Kayaknya MC Dik sih menurut gue. MC Dik ya kan. Ada juga nama orang Hidik ya. Terima kasih MC Dik. Coba lagi ya. Ya. Coba lagi tahun depan. Coba lagi tahun depan. Oke. Dari lu ada Teng? Nah, kalau gue dari Reddit, bukan dari Threads. Ini di Reddit orangnya lebih bebas kayaknya karena di luar pantauan pemerintah. Lebih liar. Yang posting namanya Dev Maniac. Iya, Dev Maniac. Dev Maniac. Kami dari Dev Maniac. Ya, bukan. Memang Ya. bukan ya. Genzi kartunnya. Itu apa ya? Animaniacs. Animaniac. Oh iya benar. Oke. Anyways, gue nggak pernah mau percaya begituan, tapi gue pernah punya pengalaman yang menarik untuk diceritakan. Oke, Dev. Oke. Awas lo nggak menarik ya. Kita lihat semenarik apa ya. Gue dulu terlibat di komunitas musik. Waktu itu kita bikin acara dan gue termasuk salah satu orang yang handle stage, termasuk prop dan sebagainya. Persiapan sudah dimulai dari sehari sebelumnya dan siang-siang gitu. Persiapan sudah dimulai dari sehari sebelumnya. Dan siang gitu mesti sudah di lokasi buat mastiin semuanya beres. Oh, anak produksi nih. Gue ini anak produksi jatahnya sih, gue ini. Mengingat kerjaan gue itu di belakang layar dan acara sudah berjalan sebagaimana mestinya, pergilah gue buat tidur di salah satu ruangan karena gue capek dan ngantuk banget. Gue berdua sama temen gue saat itu, kami setuju buat tidur seadanya, ada lesehan cuma pakai karpet. Oh iya, kru produksi nih. Lucunya, gue ngerasa tidur gue yang paling enak yang pernah gue alamin. Anget, empuk, kayak lagi dipeluk. Tiba-tiba gue dibangunin sama teman-teman, rame-rame gitu rombongan. Kan gue aneh ya, gue bangunin aja rame-rame gitu. Dan teman gue tadi tidur bareng, nyata udah cabut dari tadi gara-gara kedinginan katanya. Reaksi gue waktu itu, oh ya udahlah, lagian acaranya udah selesai dan gue harus beres-beres. Gitu. Seminggu kemudian, ada satu teman yang sering lihat dan ngobrol sama makhluk halus. Dalam kurung, ya benar tidak masuk akal. Ya benar, tapi ya udahlah. Oke, kita cerita lagi ya. Dia tiba-tiba bilang, kalau alasan dia waktu itu bangunin gue rame-rame, bangunin tidur rame-rame yang minggu lalunya tuh, karena waktu itu dia lihat gue lagi dipeluk sama cewek tak kasat mata. Katanya gue tidur di pangku dan dilihatin terus kayak ibu yang lagi mangku anaknya. Makanya dia manggil yang lain dulu buat jaga-jaga. Dia nggak mau langsung bilang satu juga biar gue nggak shock dan katanya mau lihat dulu diikutin apa enggak. Habis. Anjing, oke. Jadi dia punya bangkit temennya. Jadi dia cerita gini, dia tim produksi, beres event, beres event berjalan, acara mulai dia tidur, capek produksi kan. Tidurlah di belakang panggung atau di bawah panggung kali mungkin ya, tempatnya cuma di lesehan gitu doang, di alasin karpet itu doang. Tidur kok enak banget tidur gue ya gitu. Terus dibangunin rame-rame kayak banyak orang gitu latih produksinya mungkin. Masih bingung, gue bangun gue rame-rame ngapain? Ya udahlah, gue harus beres-beres gitu. Jadi temennya cerita nih, ya minggu depannya temennya yang ini gue nyamperin dia nih. Gitu. Lu tau gak kenapa lu gue bangunin rame-rame? Gitu, iya kenapa sih, gue cuma tidur, kok lu bangunin gue rame-rame? Gitu kan. Ya karena pas gue mau bangunin lo sendiri, gue ngeliat lu lagi di pangku lembut. Gitu. Ada ibu-ibu berarti gak berani bangunin sendiri ya? Iya. dia bilang, wih temen gue di pangku setan. Guys, lama nih reaksinya nih. Terus dia mesti nunggu seminggu dong baru nyamperin buat, ya kan gue ngecek dulu diikutin apa enggak gitu kan. Enggak, terus temennya bikin konten dulu. Lo tau gak sih yang konten TikTok yang kayak
teman gue dibelai sama Live kita lembut. live. Ayo. Temen kita dibelai lembut. Ayo. Kok niat? Anjing. Anjing. Kok niat? Anjing. Terus ada yang komen nih. Ada yang komen. Gue waktu juga tidur di kasur lipat di lantai di rumah. Bedanya gue juga mimpiin lagi tidur di pangkuan cewek. Entah siapa sambil entah dinyanyiin atau dibelai. Oke. Terus ada yang komen lagi. Jadi baiknya kita bikin grup nggak? Jadi baiknya kita bikin grup nggak nih? Grup di pangku lembut. Terus saking ada orang saking kesepian di hidupnya, ada yang komen juga, how can I join? Gak apa-apa deh kalau lembut, yang penting ada yang mangku. Yang penting dibelai. Yang penting dibelai. Yang penting dipuk-puk. Yang penting dipuk-puk anjing. Aduh, gimana kilometer nih? Satu. Nih. Maaf. Satu. Lu tadi mau ngasih 1,5 nih, cuma lu kayak tinggalin temen lo yang indigo itu anjing deh. Jadi tinggalin lu cuy, biarin lu seminggu dulu. Iya, padahal bisa kesurupan tuh dia. Bodoh. Iya. Kalau kesurupan gimana? Jadi kalau kesurupan nih, temen yang indigo tinggal ngomongin nih. Sebenarnya ya, berapa yang lalu gue udah lihat tuh, dia masih tidur di pangku lembut. Iya, jadi hero deh. Enggak, pick me. Temen ini gue jadi pick me banget. Ya kan, dia so iye gitu. Gila, lu kenapa? Kesel gila. Aku aja di pangku lembut, kamu jangan. Iya. Aku aja di pangku lembut, anakku jangan. Iya, gitu aja. Om Bram. Om Bram, lu berapa kilometer ya? Udah ya tadi ya? Satu ya? Satu. Menurut gua masih agak sereman yang komen sih. Yang komen tuh gua langsung ke visual. Yang komen malah menurut gua 2, 3 lah. Bayangin sih lagi tidur nih di rantai di rumah, ya kan? Lu ngerasa terus lu dibelai-belai gitu kayak iya. Dinyanyiin lagi. Aduh, males. Kurang. Oke, kita tutup dengan apa nih, Yan? Berarti buat lo yang punya cerita serem, ya, yang levelnya bisa lebih dari 1, kirim aja nih. Yang lagi-lagi kesini nih, ya. Nanti ada pokoknya deh. Pokoknya keluar deh. Apa gitu? gitu? Masukin sama editor kita nih. Iya, GoFundMe apa? Pokoknya gitu apa gitu. Ya deh, semalam. Deh. Udah Jaksel. Teng. Kemudian cerita terakhir deh. Dari akun namanya Trinadi atau Trinat. Cah SJW Jowo. Oke, siap. Dia bilang, Oh, itu social justice warrior kali ya maksudnya? oh iya benar ya mungkin SJW. SJW kali. Iya, SJW kali. Oh iya benar. Oh Atau CS Jo. Iya. iya. Atau bocah SJW dari Jawa gitu kali maksudnya. Ya, oke. Dia bilang gini, nggak terlalu mengerikan sih, tapi aku pernah diikutin hantu selama 3 hari. Tapi hantunya nggak ngapa-ngapain, paling seneng aja sama aku. Ya lo kenapa? Maaf nih mbak, lo 0, sorry. Lo mas, lo 0, sorry. Pergi tak nih. Oke.